Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1151 sampai 1155. Penting untuk menghindari pusat perhatian terlebih dahulu. Sekarang Dev memiliki pagoda penindasan iblis dan peta 9.000 mil pegunungan dan sungai, sehingga dia dapat berlatih dimanapun dia berada. Selama kekuatan Dev meningkat, dia tidak perlu takut pada orang-orang di Kyoto. Di pesawat ke Hongcheng, Dev mengirim pesan kepada Yansen. Ketika pesawat mendarat di Bandara Hongcheng, Yansen sudah mengemudi untuk menjemput Dev. Selain Yansen, Elias Gu dan Juan Su juga datang, serta banyak tokoh terkemuka di Hongcheng. Hampir seluruh bandara datang untuk menyambut Dev. Ketika Dev turun dari pesawat, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Tuan Chen, Yansen bergegas maju dan membungkuk sedikit. Dev belum terlihat selama lebih dari sebulan. Dan Dev belum kembali ke Hongcheng selama beberapa bulan. Tuan Chen, banyak tokoh terkemuka di Hongcheng maju dan membungkuk kepada Dev. Wajah Dev sedikit tidak enak dilihat. Dia kembali sekarang bukan untuk pamer atau apa. Dia datang untuk bersembunyi. Kali ini, dia sangat panas dan dia takut keberadaannya akan segera diketahui. Yansen, biarkan orang-orang ini pergi. Dev dengan cepat masuk ke mobil dan berkata kepada Yansen. Melihat Dev sedikit tidak senang, Yansen segera mengirim seseorang untuk membubarkan orang-orang itu. Elias Gu dan Juan Su juga masuk ke mobil bersama. Keduanya menatap Dev dan langsung menunjukkan rasa penasaran kepada Dev. Meskipun keduanya tidak berbicara, Dev mengerti mata mereka. Mereka pasti ingin bertanya kepada Yuki dan Eli, mengapa mereka tidak kembali bersama. Dev tidak punya pilihan selain memberitahu Elias Gu dan Juan Su tentang situasinya saat ini. Ketika mereka mendengar bahwa Dev kembali untuk menghindari pengejaran, ekspresi kedua orang itu berubah. Dev, bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Juan Su bukan dari dunia seni bela diri, jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan Dev di Kyoto. Paman Su, aku harus memaksakan beberapa hal. Dev tidak ingin menjadi dirinya yang sekarang, tetapi ibu kandungnya masih dalam keluarga panjang, dan Yuki masih dikurung di aliansi seni bela diri. Apa yang bisa dilakukan Dev? Oke, mari kita kembali dulu dan membicarakannya. Setelah Elias Gu selesai berbicara, dia meminta Yansen untuk segera mengendarai mobil kembali. Rombongan pergi ke halaman Elias Gu. Begitu mereka memasuki halaman, Dev melihat halaman penuh barang antik yang menunjukkan kecintaan Elias Gu terhadap barang antik. Orang itu Frederick tidak buruk. Aku menerima beberapa barang antik selama ini. Dev, bisakah kamu melihat apakah kamu suka atau ingin menggunakannya? Elias Gu menunjuk barang antik di halaman dan berkata. Dev meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya. Kekuatannya saat ini tidak lagi cukup untuk mengandalkan energi spiritual yang lemah pada barang antik ini untuk diolah. Dev, ketika kamu kembali ke Hongcheng kali ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa bersembunyi selama beberapa hari. Kan, orang-orang itu pasti akan menebak bahwa kamu ada di sini. Juan Su bertanya dengan cemas.
Aku hanya tinggal selama 2 hari. Ketika aku memutuskan kemana harus pergi, aku akan segera pergi. Dev juga tahu bahwa itu bukan solusi jangka panjang. Untuk tinggal di Hongcheng, orang-orang di Kyoto pasti akan menemukannya di sini. Belum lagi dunia seni bela diri di Jiangbei. Jika mereka tahu bahwa mereka kembali, mereka juga akan mengincar mereka. Bagaimanapun, kristal naga di tubuhnya terlalu menggoda, dan dia pasti diburu. Tuan Chen, saya pikir Anda bisa pergi ke kota Nanhua untuk menemukan Frederick itu pada saat ini, kata Yansen. Nanhua, Dev memandang Yansen dengan aneh. Bahkan jika aku pergi ke kota Nanhua dengan kekuatan keluarga sekte di Kyoto, mereka dengan mudah untuk mengetahuinya. Tuan Chen, saya tidak menyuruh Anda untuk tinggal di kota Nanhua. Tetapi, bukankah Frederick itu sering melaut? Anda bisa mendapatkan perahu besar, menyiapkan perlengkapan hidup, dan tinggal di laut sebentar, sehingga tidak ada yang bisa menemukanmu. Yansen menjelaskan. Mendengar penjelasan Yansen, mata Dev berbinar. Dia bisa pergi ke laut untuk sementara waktu. Dan di laut yang luas, tidak ada yang bisa menemukan dirinya sendiri. Dan Dev bisa berlatih dengan tenang. Hahaha, kamu benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dev tertawa dan menepuk bahu Yansen. Dev hanya tinggal di Hongcheng selama 1 hari, dan kemudian bergegas ke kota Nanhua. Keluarga Jin adalah keluarga terbesar di kota Nanhua. Dan dengan kekuatan puncak, Grandmaster Frederick, dia mengendalikan seluruh dermaga kota Nanhua. Namun, beberapa orang menatap posisi seperti itu. Keluarga Du, yang juga berada di kota Nanhua, telah lama mengincar daging gemuk di dermaga. Tetapi, karena kekuatan Frederick, keluarga Du hanya dapat menyaksikan Frederick menghasilkan banyak uang. Namun, untuk merebut dermaga dari Frederick, keluarga Du menghabiskan banyak uang untuk mengundang 3 tuan besar. Setelah berita itu keluar, Frederick langsung panik. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Sekarang seluruh kota Nanhua tahu bahwa keluarga Du telah mengundang 3 tuan besar, dan segera keluarga Du akan menyerang kita. Pengurus rumah tangga, keluarga Jin berkata dengan panik. Frederick berkata dengan wajah jelek di mana keluarga Du mengundang tuan seperti itu. Belum lagi 3 tuan besar. Bahkan, seseorang dapat menghapus seluruh kota Nanhua. Tuan, mengapa kita tidak mengundang 4 pahlawan Nanshan? Tanya kepala pelayan. Tolong gunakan pantat mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari tuan besar? Frederick mengutuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang, banyak orang di rumah yang panik, dan beberapa orang bahkan menyelinap pergi, kata kepala pelayan dengan cemas. Frederick mengerutkan kening, tetapi segera alisnya terangkat dan berkata, ngomong-ngomong, jika keluarga Du dapat mengundang seorang tuan, begitu juga keluarga Jin kita. Saya hampir lupa. Pria dan wanita yang sering mengikuti Gu. Tampaknya mereka cukup hebat. Frederick berbicara tentang Yansen dan Fata. Selama ini, Frederick sering mengirim barang antik ke Elias Gu. Dan dia juga bertemu Yansen dan Fata beberapa kali. Tapi dengan hanya 2 dari mereka. Bisakah mereka mengalahkan 3 tuan besar dari keluarga Du? Pelayan itu bertanya dengan curiga. Jangan khawatir tentang itu. Saya akan menelepon dan mengundang orang untuk membicarakannya. Selain itu, dari mereka semua ada Tuan Chen. Jika mereka tidak dapat dikalahkan, maka undang Tuan Chen. Saat Frederick berbicara, dia
mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan keluarga Jin bergegas masuk. Tuan, itu tidak baik. Itu tidak baik. Kirk Du dari keluarga Du membawa orang untuk membunuh orang-orang kita. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ketika Frederick mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Tentu saja, Tuan Besar dan orang-orang dari keluarga Jin tidak bisa menghentikan mereka. Tuan, saya tidak berpikir bahwa keluarga Du akan membunuh begitu cepat. Mengapa Anda tidak bersembunyi sebentar? Pengurus rumah tangga membujuk Frederick. Tidak, aku akan keluar dan melihat. Frederick melangkah keluar. Dia tahu bahwa keluarga Du tidak ada di sini untuk membunuh. Dan jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, dia akan menyerahkan beberapa manfaat dermaga kepada keluarga Du. Ketika Frederick berjalan ke halaman, dia melihat para pelayan keluarga Jin terbaring di tanah, dan seorang pemuda menatapnya dengan mencibir. Pemuda ini adalah Kirk Du, tuan muda dari keluarga Du. Ada 3 orang parubaya berdiri di belakang Kirk, masing-masing memancarkan paksaan yang samar. Bahkan jika Frederick sendiri adalah puncak master, dia merasa takut dengan tekanan ini. Keponakan tertua, apa yang membuatmu begitu marah? Jika para pelayan memprovokasimu, katakan saja padaku, dan aku akan mengurus mereka untukmu. Frederick tersenyum dan kemudian berkata kepada Kirk, meskipun Frederick akan mati karena marah sekarang, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda itu yang menunjukkan bahwa orang ini sangat lihai. Kirk melirik Frederick, tetapi dia tidak menunjukkan penghargaan apapun. Tetapi berkata dengan dingin, Frederick, dermaga di kota Nanhua telah ditempati oleh keluarga Jin Anda selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, keluarga Jin Anda telah menghasilkan cukup uang, kan? Pertimbangkan untuk membiarkan orang lain makan juga. Ada ratusan perahu di kota Nanhua. 90% di antaranya milik keluarga Jinmu. Kamu menghasilkan banyak uang. Tidakkah kamu takut mati? Ketika Frederick mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bagaimana Kirk yang seorang junior mengatakan dan berbicara dengannya sangat tidak sopan. Frederick berwajah dingin, berusaha menekan amarah di hatinya. Keponakan tertua, 2. Keluarga kita, berhenti. Aku bukan keponakan tertuamu. Izinkan aku memberitahumu. Hari ini, aku di sini untuk mencaplok keluarga Jinmu. Jika kamu dengan patuh menyerahkan semua properti keluarga Jin, kamu mungkin masih memiliki kehidupan yang tersisa. Sebelum Frederick selesai berbicara, Kirk melambaikan tangannya dan berkata, kali ini, Kirk benar-benar merobek wajahnya. Dan Frederick mengerutkan kening dalam-dalam. Lihat ini, saya akan memberi Anda 80% dari properti di dermaga. Dan saya juga akan memberi Anda semua kapal. Saya hanya akan menyisakan 2 kapal pesiar. Frederick berdiskusi dengan Kirk. Tidak bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Saya ingin semua properti keluarga Jin Anda. Kirk berkata dengan wajah dingin. Kemarahan di hati Frederick meledak seketika. Matanya melebar dan dia berkata, Kirk, kamu terlalu menipu. Tidakkah kamu meninggalkan sedikit jalan untuk keluarga Jin saya? Ambil dan bunuh kami semua. Jika aku terlalu banyak menipu orang, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku membunuh semua orang di keluarga Jinmu sebelum kamu bersedia menyerahkan semua properti, mengandalkan 3 tuan besar di belakangnya? Kirk
Sama sekali tidak takut pada Frederick. Bahkan jika kamu membunuh semua orang di keluarga Jin kami, kamu tidak akan pernah mendapatkan harta milik keluarga Jinku. Jangan berpikir bahwa jika kamu dapat menemukan pendukung, aku tidak akan dapat menemukan mereka. Ketika pendukungku tiba, aku akan musnahkan keluarga Du Anda. Frederick menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Hahaha, kamu terlalu naif. Jangan lupa bahwa keluarga Jinmu bukan milikmu sendiri, Frederick. Setelah aku membunuhmu, properti keluarga Jin secara alami akan diserahkan. Kirk tertawa, lalu bertepuk tangan. Segera, seorang pria yang mengenakan jas dan kacamata kawat emas masuk. Melihat penampilan orang itu yang agak mirip dengan Frederick, melihat orang itu datang, Frederick tercengang. Adik kedua, mengapa kamu kembali? Orang di sini adalah adik Frederick, Frankie Jin. Frederick memulai karirnya dengan satu tangan dan kemudian mensponsori adiknya untuk kuliah dan kemudian membiarkan adiknya pergi ke perusahaannya untuk menjadi manajer umum. Raja Kepiting. Frederick tidak mengerti mengapa saudaranya tiba-tiba kembali saat ini. Hanya saja Frankie tidak punya alasan untuk Frederick, tetapi berjalan ke arah Kirk dan berteriak dengan hormat, Tuan Du. Sekarang jika saya menyerahkan keluarga Jin kepada Anda sebagai kepala keluarga, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Kirk memandang Frankie dan bertanya, tentu saja, saya akan memberikan semua properti keluarga Jin kepada keluarga Du. Dan keluarga Jin saya juga bersedia bergantung pada keluarga Du dan menjadi keluarga yang berafiliasi. Frankie berkata dengan datar, Frederick, apakah kamu mendengar itu? Tanpamu, seluruh keluarga Jin akan menjadi afiliasi dari keluarga Du kami. Kirk memandang Frederick dengan bangga. Pada saat ini, Frederick hampir marah dengan kata-kata adik laki-lakinya. Dan wajahnya memerah. Frankie, dasar binatang sialan. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Kamu telah bertanggung jawab atas keluarga Jin selama bertahun-tahun. Dan kamu memiliki kekayaan lebih dari beberapa keluarga besar di Kyoto. Bagaimana denganku? Aku hanya seorang manajer umum dengan gaji mati. Saya juga ingin menjadi kepala rumah. Dan saya ingin menjadi sekaya bumi dengan istri dan selir dalam kelompok. Frankie mengangkat kepalanya dan berteriak pada Frederick, binatang. Ini adalah dunia yang aku bangun sendiri. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Setelah Frederick selesai berbicara, kemarahan muncul di sekujur tubuhnya, dan dia meninju Frankie dengan pukulan. Dia sendiri yang akan membunuh saudara berhati serigala ini. Frankie sangat ketakutan, sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Kirk. Sementara Master hebat di belakang Kirk bergerak dan menendang keluar. Frederick ditendang dengan keras dan kemudian jatuh ke tanah, muntah darah. Frederick memelototi Frankie dan menggertakkan giginya. Jika aku mati, semua yang ada di keluarga Jin tidak akan jatuh ke tanganmu. Apakah itu bisa jatuh ke tanganku? Maka aku tidak dapat membantumu. Pada saat itu, aku akan mengatakan bahwa kamu mati secara tidak sengaja, dan posisi kepala keluarga Jin secara alami akan jatuh kepadaku. Dan aku juga tahu bahwa kamu memiliki beberapa wanita di luar. Semuanya cantik dan anggun. Setelah kamu mati, aku bisa merawat mereka untukmu. Melihat Frederick terluka dan jatuh ke tanah, Frankie berjalan keluar dari belakang Kirk dengan wajah bangga dan berkata, binatang, binatang, kamu
Binatang. Frederick gemetar karena marah dan darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir di tempat dia sekarang. Pembalasan. Ini mungkin pembalasan. Frederick menengadah ke langit dan menghela nafas. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh dalam hidupnya. Dan dia mampu mencapai posisinya saat ini hanya dengan hati yang kejam. Tapi sekarang dia sedang dikhianati oleh adiknya sendiri. Yang bisa jadi adalah pembalasan. Bunuh aku. Bunuh aku. Frederick memejamkan matanya. Pada saat ini, hatinya menjadi abu. Kirk melirik Frankie, lalu menyerahkan belati kepadanya pergi. Frankie terkejut. Dia tidak berani mengambil belati Kirk. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tuan Muda Du, aku tidak berani. Jika kamu tidak membunuhnya, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak setia pada keluarga Duku. Maka aku akan membunuhmu. Wajah Kirk menjadi dingin. Frankie gemetar seluruh. Dia hanya bisa mengambil belati dengan gemetar dan perlahan berjalan menuju Frederick. Frederick memandang Frankie yang datang dan menatapnya tajam. Binatang, kamu akan mati. Frederick menggertakkan giginya. Huff, bagaimana aku mati? Kamu tidak bisa melihatnya. Setelah Frankie selesai berbicara, dia mengangkat belatinya dan menikam Frederick. Dentang, tepat ketika belati di tangan Frankie menusuk tubuh Frederick. Tiba-tiba ada suara, dan belati di tangan Frankie terbang keluar. Frankie terkejut. Sementara Kirk terkejut. Siapa? Tiga tuan besar juga buru-buru melihat sekeliling. Aku masih punya urusan untuk didiskusikan dengannya. Kamu tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Mengikuti suara dingin, sesosok perlahan berjalan ke halaman. Chen, Tuan Chen, melihat Dev datang. Frederick tampak terkejut, sekaligus gembira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan muncul saat ini. Ini hanyalah senjata ajaib. Siapa kamu? Kirk memandang Dev dan bertanya dengan hati-hati. Aku tidak mengatakannya sekarang. Ini tentang bisnis. Dev berkata. Berjalan menuju Frederick. Dan kemudian menarik Frederick dari tanah. Chen, Tuan Chen, kamu sangat baik. Sangat baik. Frederick sangat bersemangat sehingga dia mulai tergagap. Jika bukan karena Dev, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang beberapa bisnis menyewa kapal pesiar. Dan saya tidak menyangka akan tepat waktu. Dev tersenyum ringan. Tuan Chen, Anda dapat menggunakan perahu kapan saja, hanya memberi perintah. Anda dapat memilih perahu mana saja. Mengapa harus menyewanya? Dev adalah penyelamat Frederick saat ini. Jangankan Dev menyewa perahu, bahkan jika semua perahu diberikan kepada Dev, Frederick tidak akan ragu. Teman, Anda dapat berbicara dengan saya tentang penyewaan kapal di masa depan. Saya akan memiliki keputusan akhir di semua kapal keluarga Jin. Tapi kita memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani sekarang. Tolong pergi. Sebaiknya jangan terlibat. Kirk melihat bahwa Dev ada di sini untuk menyewa perahu. Jadi dia berkata dengan dingin. Dev perlahan menatap Kirk dan tiba-tiba menyeringai. Perahu keluarga Jin. Anda memiliki keputusan akhir. Apakah Anda putra Frederick? Kata-kata Dev membuat wajah Kirk langsung menjadi sangat dingin. Wah, aku tidak berpikir kamu di sini untuk menyewa perahu, tetapi untuk mencari masalah. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kirk sedikit menyipitkan matanya.
Dan kemudian, melambaikan tangannya. Kalian bertiga, singkirkan dia. Tetapi setelah Kirk selesai berbicara, tidak ada yang bergerak. Jadi dia buru-buru berbalik, hanya untuk melihat. Mata ketiga tuan besar itu penuh dengan kengerian, gemetar di seluruh, dan tanahnya basah. Ketiga orang itu takut untuk buang air kecil saat mereka melihat Dev. Mereka sangat takut sehingga buang air kecil. Meskipun Kirk juga seorang seniman bela diri, keluarga Du terutama terlibat dalam bisnis dan tidak terlalu memperhatikan urusan dunia seni bela diri. Tiga master hebat yang diundang berbeda. Mereka sering memperhatikan forum seni bela diri. Dan tentu saja, mereka juga tahu reputasi Dev baru-baru ini untuk dapat membunuh keberadaan Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Untuk membunuh mereka bertiga, Dev dapat membuat mereka bertiga menjadi daging hanya dengan mengandalkan momentum yang meletus. Dengan celah kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin ketiga tuan besar ini tidak takut? Apa yang terjadi pada kalian bertiga? Kirk menatap tiga tuan agung yang takut hingga buang air kecil dan bertanya dengan wajah bingung, tiga orang yang kamu temukan ini benar-benar buruk. Kamu melihat mereka kencing. Mereka sangat bau. Dev mencibir dan kemudian berkata kepada tiga tuan besar, tuanmu meminta kalian bertiga untuk melakukannya. Tidakkah kalian melakukannya denganku? Setelah Dev selesai berbicara, ketiga tuan besar itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk ketakutan. Tuan Chen, ampuni hidup kami. Tuan Chen, selamatkan hidup kami. Tiga tuan besar bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Kirk tercengang ketika dia melihat adegan ini. Matanya penuh dengan horor. Anda harus tahu bahwa salah satu dari tiga tuan besar ini dapat berjalan menyamping di kota Nanhua, dan sekarang mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Pergi. Dev memandang tiga tuan besar yang berlutut dan memohon belas kasihan di depannya, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kekuatan tuan besar sekarang lebih rendah daripada semut di depan Dev. Dev tidak tertarik untuk menghancurkan beberapa semut. Selain itu, Dev bukan orang yang haus darah seperti itu. Tiga tuan besar buru-buru berterima kasih kepada mereka dan berbalik dan melarikan diri tanpa jejak. Hei, Kirk memandangi tiga master hebat yang berlari tanpa bayangan dan tiba-tiba panik. Ketiga orang ini adalah pendukungnya. Dan sekarang, setelah orang-orang itu melarikan diri, Kirk tidak memiliki dukungan. Kamu masih belum keluar. Akan kubilang, aku akan melindungi keluarga Jin di masa depan. Jangan membuat masalah lagi dengan keluarga Jin di masa depan. Dev berkata kepada Kirk. Kirk menggigil, mengangguk, lalu berbalik dan lari. Pada akhirnya, hanya Frankie yang tersisa. Dia ingin lari dengan Kirk, tetapi ditangkap oleh Frederick. Frankie menangis dan berlutut di depan Frederick. Kakak, aku salah. Aku salah. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Saya juga dipaksa oleh Kirk. Itu. Saya tidak akan pernah berani lagi. Frankie memeluk paha Frederick dengan banyak ingus dan air mata. Dev memandang dua saudara berbalik dan berjalan ke aula. Bagaimana mengatasi hal semacam ini? Dev tidak peduli. Itu masalahnya sendiri. Frederick memelototi Frankie. Telapak tangannya terangkat tinggi. Saudaraku, maafkan aku. Maafkan aku. Orang tua kita meninggal lebih awal. Kamu membesarkanku. Kamu adalah kakak laki-laki dan kerabatku. Saya salah. Frankie memohon dengan getir.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.